Karena kalau biasanya dikasih daun yang masih baru begini, ini masih hijau, itu biasanya banyak mengandung racun. Kalau kita kasih minum dengan menggunakan garam, itu insya Allah mentambarkan racun yang ada di daun itu. Nah, tujuannya begini, karena sebentar lagi saya jelas karena sudah usia juga sudah tua, saya kepengen nanti tatkala kita walaupun sebagai honorer tentu ada masa pensiunnya, tapi nanti tatkala masa pensiun karena sudah tidak punya penghasilan dari sekolah, kita punya tabungan, punya tabungan masa depan untuk anak-anak. Kita masih punya anak harus sekolah ke SMP, ke SMA, kemudian nanti mungkin ke perguruan tinggi. Jadi kita untuk tabungan masa depan anak kita. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palubis Channel. Kali ini saya berkunjung ke sebuah peternakan. Peternakan ini sangat tradisional, teman-teman, sangat mudah diikuti. Ikuti video ini, tonton sampai selesai, nikmati videonya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru setiap saya upload video. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya. Alhamdulillah, Pak, sehat, Pak. Alhamdulillah, ya. Perkenalkan dengan Bapak siapa ini? Narto. Bapak Narto. Alamat lengkap jenengan di mana nih, Pak Narto? Alamatnya di Nyampir, Kecamatan Bumiagung. Nyampir Bumiagung ya. Iya. Ada aktivitas apa ini? Ini lagi kasih makan kambing. Oh, enggak, silakan Ya, lanjut. Nah, ya. Panggilannya Pak Narto ya? Iya, Narto. Kalau nama lengkapnya Sunarto. Udah lama beternak atau belum? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun ya. Selama pandemi. Selama pandemi Iya, ini. karena untuk kegiatan pandemi daripada nggak ada kegiatan kita mencoba untuk berternak begitu. Oh, gitu. Iya. Tapi kalau untuk basic usaha sendiri jenengan apa nih Pak Narto? Misalnya tani. Tani Biasa ya? tani. Oh, tani. Iya. Tanamannya apa? Tanamannya singkong. Singkong ya? Ya, kalau di ladang singkong, kalau di sawah juga padi. Ada apa aktivitas yang lain selain tani? Ada sebagai guru honorer di SMP BGRI 2 Bumiagung. Oh gitu. Iya. Tapi Pak, dengan kesibukan jenengan sebagai petani dan sekaligus guru honorer, ini nggak tersita waktu jenengan, Pak? Insya Allah tidak, karena kita memang mencari kesibukan. Mencari kesibukan. Iya, mencari kesibukan. Kalau menurut saya, insya Allah itu menjanjikan, artinya ada hasilnya. Ada hasilnya, Pak ya? Iya. Hanya karena kita baru 2 tahun, ya belum begitu kelihatan hasilnya. Tapi insya Allah itu akan kelihatan nantinya. Motivasi dari mana bisa terjun ke peternakan, Pak? Dari teman-teman. Jadi kita punya teman yang berternak begitu. Kemudian kita coba ya ikut-ikutan untuk berternak. Ya sedikit demi sedikit, artinya awalnya itu gaduh saya awalnya gaduh. Malah gaduh, Pak? Iya, awalnya gaduh. Gitu. Ya, gaduh, kemudian punya rezeki juga beli yang laki-laki sama yang perempuan untuk di breeding begitu. Di breeding ya. Tapi kalau untuk perawatan sendiri jenengan basic udah tahu, Pak ya? Insya Allah sedikit demi sedikit ya, sambil belajar. Iya. Selama 2 tahun ini ada kendala belum dalam dunia peternakannya? Sementara ini belum ada menurut saya. Menurut saya secara pribadi belum ada masalah kendalanya. Ya kendalanya paling kalau pas bulan-bulan puasa kendalanya dicari makannya. Oh, malah ke pakan ya, jadi pakannya. Kendalanya. Karena biasanya kalau puasa itu jarang orang nyapu singkong. Iya. Gitu. Jadi paling kita cari ramban-ramban di daunan hijau daun yang lain gitu. Bukan daun singkong. Pengganti daun singkongnya, Pak Nah, ya? begitu nantinya. Ini saya lihat ada beberapa jenis pakan ini sistemnya. Ini ada yang masih utuh, Pak? Iya, ini masih utuh karena kita belum kasih makan yang gilingan. Karena gilingan itu paling tidak saya buat 1 minggu di dalam plastik itu, kita masukkan, setelah nanti 1 minggu baru kita kasihkan makan supaya racun yang ada di racunnya hilang dulu begitu. Oh gitu, wah, keren ini guys. Berarti dengan sistem itu peternakan sendiri lebih aman, Pak ya? Insya Allah. Tidak rawan keracunan, Pak ya? Insya Allah tidak. Gitu. Ya. Selama ini juga belum pernah mengalami keracunan, walaupun makanan yang kita berikan baru metik atau baru nyari, kemudian kita kasih makan, itu tidak mengalami keracunan, alhamdulillah. Oh gitu, Pak ya? Iya. Kalau
punya teman-teman yang lain harus dijemur dulu, Ya, biasanya harus begitu, jemur. Pak. Ya artinya menghilangkan racunnya. Tapi kita tidak. Gitu. Ada trik-trik tersendiri atau enggak, Pak? Nah, Kalau sekarang ada berapa ekor, Pak, total, Pak? ini total dari yang besar sampai yang kecil ada 21. 21 ekor. Ya, 21 ekor. 21 ekor. Jadi ini semua, ini yang bagian ini rambon. Rambon. Kalau ini yang jenis PE ini. Yang ujung, Pak, ya? Ya, yang ujung ini. Kita coba untuk perbandingan antara rambon yang dengan yang PE nanti hasilnya seperti apa. Gitu, karena ya. kita tahapnya masih tahap percobaan. Ya. Ya namanya baru pemula. Iya. Peternak pemula. Jadi kita sambil cari informasi pada teman-teman bagaimana baiknya untuk memelihara kambing. Gitu. Yang teman-teman yang sudah punya usaha kambing maju, artinya peternak maju. Iya. Yang sudah lama. Mas Hendra, saya juga mencoba memelihara sapi. Ada 2 ekor betina. Juga saya kasih makan daun singkong ini, Mas Hendra. Tidak bahaya, Pak, untuk sapi, Pak? Insya Allah tidak ada, tidak bahaya, Insya Allah. Pak, itu ada caranya gimana sih, Pak? Kok bisa sapi Ya, makannya daun ini singkong? yang penting kita tidak ragu. Tidak Dalam ragu. memberikannya itu tidak ragu. Oh, emang harus ada Ya, keyakinan gitu, Pak? kita harus yakin betul bahwa apa yang kita berikan itu tidak akan mengalami membuat racun begitu, atau Ya. membuat racun pada sapinya. Wah, keren, Iya. teman-teman. Ternyata Nah. sapi pakannya juga Ya, daun ini singkong. Ini tadi juga sudah kita kasih makan, kasih apa namanya daun singkong. Ya. Ya, sekali apa namanya tanpa dijemur gitu maksudnya. Langsung fresh, Langsung Pak, ya? diberikan. Segar ya? Ya, insya Allah kalau kita nggak ragu-ragu itu insya Allah aman. Aman. Sebenarnya tujuannya apa sih, Pak? Motivasi jenengan? Tujuannya begini, karena sebentar lagi saya jelas karena sudah usia juga sudah tua, saya kepengen nanti tatkala kita walaupun sebagai honorer tentu ada masa pensiunnya. Nanti tatkala masa pensiun karena sudah tidak punya penghasilan dari sekolah, kita punya tabungan, punya tabungan masa depan untuk anak-anak. Kita masih punya anak harus sekolah ke SMP, ke SMA, kemudian nanti mungkin ke perguruan tinggi. Jadi kita untuk tabungan masa depan anak kita. Ya. Tujuannya seperti itu. Jadi selain kesibukan juga untuk tabungan masa depan anak-anak kita gitu. Gitu, guys. Ya. Keren, guys. Ternyata manajemen waktu dan kerjanya tepat, teman. Tepat sekali, dan kalian ya bisa ini apa ya, angkat jadi edukasi buat teman-teman bahwa siapapun peternak itu tidak akan merintangi selama tahu caranya, Pak. Dan ini emang sudah jenengan program dari awal jenengan terjun ke peternakan ini, Pak? Insya Allah sudah. Gitu ya. Sudah. Jadi awalnya karena tahun 2000 itu masa pandemi, kebetulan di sekolah itu diliburkan total. Oh, diliburkan. Nah, diliburkan total. Kemudian saya merasa bingung, saya harus cari kegiatan apa ini. Yeah. Nah, setelah itu konsultasi dengan teman-teman, itu ternyata teman-teman punya kesibukan yang namanya ternak. Ada yang ternak kambing, ada yang ternak sapi. Nah, saya mencoba untuk gaduh sama saudara saya sendiri, gitu. Dulu jenengan awal gaduh berapa ekor, Pak? 2 ekor. 2 ekor saja? 2 ekor, ya. 2 ekor kita gaduh, kalau punya rezeki juga kita beli supaya juga punya sendiri selain punya gaduhan. Agar nanti akhirnya kita tidak gaduh lagi. Betul. Ya. Go, ke depan lagi, Pak, go. Monggo. Oh, jadi teman-teman begini caranya. Setelah diberi pakan, kemudian Pak, ini diberi apa nih, Pak? Dikasih minum. Minum ya? Iya. Oh, jadi setelah makan daun singkong diberi minum pun? Iya, dikasih minum karena biasanya habis makan itu haus. Dikasih minum. Kalau bisa minumnya pakai garam, dicampur garam kalau dia punya. Saya juga sebenarnya pakai garam, tapi kebetulan telat garam, ini tidak pakai garam. Oh, gitu. Pak, ini satu syarat atau seperti apa toh, Pak, setelah minum setelah makan dikasih minum? Iya, merupakan satu syarat juga, karena kalau biasanya dikasih daun yang masih
baru begini ini masih hijau itu biasanya banyak mengandung racun. Kalau kita kasih minum dengan menggunakan garam itu insya Allah mentambarkan racun yang ada di daun itu. Oh begitu. Itu fungsinya garam berarti Pak ya? Iya, fungsi garam juga itu juga. Kambing biasanya kalau dikasih garam kan banyak minumnya, iya, gitu, betul. lebih banyak. Keren guys ini guys, ternyata ini penawar racun sendiri teman-teman. Iya. Pak selama 2 tahun sudah pernah jual belum Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah alhamdulillah. Kebetulan pada saat itu pas hari raya besar. Oh besaran. Iya, kita jual itu 5 ekor. Iya. Terjual berapa Pak? 5 ekor itu 13,5 juta. 5 ekor 13,5 juta. Iya. Itu hasil breeding sendiri atau emang kita beli bibitnya itu, Pak? waktu itu kita beli waktu itu. Per ekor modal berapa Pak? Waktu itu modal per kambingnya ada yang 1.200, ada yang 1.300, kombinasi. Oh bervariasi Pak ya? Bervariasi, iya. Jadi 5 karena ekor kita mencoba untuk untuk pembesaran. Iya, 5 ekor terjual 13,5. Oh iya, berarti Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian hasilnya itu kita sebagian kita belikan lagi. Oh, untuk pengembangan Pak ya? Iya, pengembangan. Tapi kita beli yang perempuan karena kita rencana mau breeding. Iya. Pak, kenapa toh Pak jenengan milih breeding Pak? Karena kalau breeding itu ya anak-anaknya itu nanti kita semau kita mau jual yang besar bisa, mau jual yang kecil bisa, dan kita juga nggak harus selalu beli. Kalau misalnya kita pembesaran itu kan kita harus beli yang kecil-kecil, kemudian nanti kita besarkan, kemudian kita jual lagi. Nah, kalau yang breeding seperti ini insya Allah ya yang kecil-kecil nanti bisa ada yang mungkin mau nyari untuk akeko atau untuk korban. Kalau misalnya udah besar kan udah bisa. Iya, tepat sekali. Dan emang breeding sendiri ini cocok untuk kita sebagai pemula Pak. Betul, ya. Karena pengembangannya gratis. Hanya modal tenaga dan waktu, dia dengan sendirinya berkembang. Iya. Gitu. Pak, ini di belakang saya kok ada bangunan ini baru. Buat apa rencananya nih? Nah, ini untuk pengembangan, karena nanti yang kecil-kecil ini rencana kita sapi. Oh, kita pisah. Kita pisah lah, ini nanti kita taruh di sini. Oh, jadi, berarti ini calon koloni Pak ya? Iya, betul. Kandang koloni nanti ya? Betul. Yes. Belum jadi karena itu masih tenaganya belum nyampe. Kita nyambi gitu. Iya, kalau pagi cari ramban, mana kadang-kadang ramban juga sulit. Gitu. Tapi yo nek 2 tahun udah segini banyak, segini lebar dan mau nambah lagi ya berhasil. Ya, untuk hitungan untung dan rugi ini jelas sudah untung Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Yang menghambat perjalanan peternakan menurut pribadi saya belum mengalami sih masalah penghambatan. Hanya kalau masalah terjadi kematian itu kan sudah menjadi kewajaran ya sebagai seorang peternak. Karena saya juga pernah terjadi tatkala melahirkan karena nggak ketahuan, akhirnya anaknya meninggal. Ada kematian Pak ya? Iya, terjadi seperti itu. Itu menurut saya anggap sebagai kewajaran sebagai peternak. Dan ini bukan satu kegagalan. Bukan suatu kegagalan. Iya. Karena ini benar-benar lepas dari kuasa kita sebagai manusia Pak ya? Gitu. Kita hanya bisa berusaha, bisa berdoa. Mudah-mudahan ya ternak kita berhasil gitu. Ya, kalau sukses untuk pribadi saya, menurut saya kalau saya udah berternak secara breeding ini nanti memang pengembangannya bagus, artinya tidak ada kendala dan lain sebagainya, kemudian bisa bertambah, itu menurut saya sudah merupakan karunia yang luar biasa, sudah merupakan kesuksesan bagi saya untuk sebagai peternak seperti itu. Jadi kalau nanti setiap babon kemudian babon beranak sebagai yang dulunya 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, itu kan sudah merupakan
kesuksesan buat saya, bahasa itu dalam dalam berternak itu memang ada hasilnya. Ada hasilnya. Nah, sukses betul. Iya. Gitu. Jadi tapi ya itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Proses Pak ya? Perlu proses gitu. Dan setiap orang prosesnya pasti beda-beda. Beda-beda, ya betul. Gitu. Tapi untuk di kandang jenengan ini selama 2 tahun ini tidak ada yang namanya kambing tidak laku toh Pak? Tidak ada, insya Allah semua laku. Baik teman-teman sekalian yang akan mencoba untuk beternak, yang termasuk pemula, mari kita semangat untuk beternak, karena peternak yakinlah bahwa itu adalah menjanjikan buat kita. Yang penting kita semangat, yang penting kita giat, baik mencari pakan, kasih minum dan lain sebagainya, kita semangat, insya Allah semua itu akan terwujud, akan berhasil. Jadi teman-teman jangan sampai mengeluh, jangan sampai teman-teman malas, tapi teman-teman tetap semangat untuk memelihara ternak kita seperti itu. Oke, Pak, terima kasih atas bincang-bincangnya. Saya sudah diberi waktu untuk ngobrol-ngobrol tentang peternakan yang jenengan kelola ini. Insya Allah moga-moga ternakan jenengan semakin berkembang biak. Amin. Sama-sama. Saya juga seperti itu. Terima kasih Pak Hendra Palope yang sudah berkenan silaturahmi ke kediaman saya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang mau mencoba untuk beternak juga bisa berhasil. Yakinlah bahwa beternak itu adalah selalu jalan untuk memecahkan suatu solusi bagaimana kita ke depannya. Oke Pak, terima kasih. Saya mohon pamit. Monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu dulu yang bisa saya berikan ke teman-teman semua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.